kita harus syukuri gitu. Kita bersyukur apa adanya sekarang seperti itu. Jangan sampai kita tuh down gitu ya, kelihatan down seperti itu. Ya berserah diri, tapi kita tetap berusaha. Karena lebih dekatnya sama anak-anak musik ya, anak-anak band. Sekarang kan zamannya seperti inilah, podcast, zamannya YouTube, seperti itu. Maksudnya kalau misalkan saya buat anak-anak band, bikinlah karya gitu ya. Sekarang zaman sekarang itu ada YouTube, bisa upload sendiri, bisa dibilang serba gampang ya. Nah, kalau zaman sekarang tuh iya serba gampang sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pozen, dimanapun kalian berada. Welcome back to Hai Podcast, bincang hangat penuh semangat. Tepuk tangan atuh. Oke, buat Hai Pozen dimanapun kalian berada, terima kasih udah klik and play video kita. Semoga apa yang kita share di video kali ini dan video sebelumnya bisa menambah wawasan kalian tentang kewirausahaan dan tentunya bisa merangsang kalian untuk berwirausaha. Perkenalkan, nama saya Nirwan, dan tentunya di sini Nirwan nggak sendirian. Ada A. Edi Susanto alias Asusan. Welcome to Hai Podcast Asusan. Iya, oke. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kegiatannya? Jag-jaguar ringkas. Jag-jaguar ringkas, siap. Kudu ya? Iya. Kudu. Oke, Asusan, kegiatan lagi sibuk apa nih kegiatan? Kalau sekarang sih saya sibuk menghadapi acara anak-anak, acara band lah. Oke, mantep tuh. Saya lebih suka ke arah-arah yang sana, ke arah-arah anak-anak nih mau event, gitu. Wih, ya. Mantep. Kebetulan nih ada di sini udah pakai. Wih, mantep. Kapan nih? Ya minggu ini. Minggu ini? Di akhir pekan ini. Oke, soon ya, berarti ya. Oke, nih Asusan, mungkin banyak Hypozen dimanapun mereka berada belum tahu nih sama profilnya Asusan. Boleh dong dikenalin sama Hypozen dimanapun mereka berada. Oke, nama saya Edi Susanto, tapi orang-orang nggak tahu manggilnya Susan. Apa dari Edi Susanto? Gitu. Apa karena mungkin rambutnya gondrong? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Iya, saya di Santo. Saya sekarang tinggal di sana, udah tahu kan? Iya. Tempat saya di Santosa lah. Oke. Saya sekarang alhamdulillah sudah melewati setengah abad. Alhamdulillah. Ya, jadi 51. Sekarang mau 52 nanti Januari. Alhamdulillah. 52 nih. Mohon doanya juga semoga saya tetap jaguar ringkas ya. Amin, didoain. Pasti didoain. Susah. Ya, sebentar. Kita buka Pariremon dulu. Buka HP. Karena ada pertanyaan yang penting di sini. Oke, Asusan, pengen tahu nih, Asusan tuh pasti punya usaha dong. Dan usahanya apa aja sih yang mungkin Asusan rintis? Boleh dikasih tahu sama kaum milenial yang ada di rumah. Usaha saya sih sebetulnya gimana ya? Usaha saya toko. Oke. Toko alat tulis kantor lah. Oh iya. Buat kebutuhan kantor tapi spesial. Spesial. ATK berarti ya? Betul. Saya cuman agak spesifikasi untuk segmennya juga ke pemerintah aja gitu, ke instansi. Ya, oke. Tidak buat umum. Karena di pinggir toko saya juga ada toko fotokopi, ada ATK. Yeah. Jadi saya hanya jualan sama kantor aja. Ya, gitu. menghususkan ya. Nggak terbuka untuk umum juga. Gitu. Nah, selain itu ada bisnis apa lagi nih atau usaha apa lagi nih?
usaha apa ya? Kalau disebut usaha, mungkin kalau orang lain juga nyebutnya usaha. Saya punya sound system katanya ya, gitu ya. Punya studio band, seperti itu. Tapi terserahlah apa itu orang yang menyebutnya usaha, apa bagaimana. Yang penting saya kesehariannya seperti itu. Toko ke belakang ke studio, atau mungkin ada yang perlu misalkan nanti ada event nih kayak anak-anak gitu ya. Saya minta disiapin untuk sound out sama backline gitu ya, seperti itu. Nah seperti itulah saya juga karena saya bergerak di, maksudnya membuka diri untuk ke dunia hiburan ya, sound system. Karena saya sebetulnya cita-cita saya itu pingin apa ya, kalau secara mimpinya mungkin kalau orang-orang kan pingin Ferrari ya mungkin. Saya nih hidup pingin nanti kalau ini pingin punya Ferrari atau punya mobil mewah, mobil supercar gitu ya, supercar gitu. Tapi saya pingin punya sound system yang bagus, gitu aja sih. Sesimpel itu kok bisa sih ya? Iya, mungkin ya mudah-mudahan aja karena Allah Maha Kuasa. Suatu saat saya mungkin bisa jadi Ferrari sound systemnya gitu. Bukan, enggak. Gimana? Sama sekali saya enggak bermimpi pengen punya Ferrari. Saya punya sound system yang bagus, yang kalau misalkan sesuai apa yang menjadi kebutuhan khususnya anak-anak di Banjar, Kota Banjar. Kalau ada tamu ya nggak susah nyari lah, maksudnya. Kalau dia kan ridernya, misalkan kalau ada bintang tamu ya, kayak misalkan di pensi ya, ridernya speknya spek artisan gitulah. Oh mantap tuh. Pinginnya sih seperti itu, tapi apa daya tangan belum tersampaikan. Belum, berarti nunggu waktunya. Kalau belum. Betul. Nah, kira-kira nih dari kapan sih benar-benar Asusan tuh mendalami di usaha kayak sound system, terus studio musik. Itu dari kapan mulai terpikir sampai terbentuknya usaha itu? Kalau saya kan seneng ya, maksudnya saya punya band, saya punya band, tapi bukan band mengarah ke misalkan nanti saya bikin jadi album, enggak sih, cuman buat kesenangan aja, buat kalau bahasa Sundanya tambah kesel lah gitu ya, tambah penat lah seperti itu. Jadi saya tuh kan toko ATK tadi, kebetulan saya depan komplek perkantoran. Toko tadi saya punya 2 sekat ruangan lah, depan toko, belakang ya studio musik. Tadinya nggak studio musik, tapi karena saya dulu cita-cita pengen punya alat musik, punya gitar, punya segala macam ya, untuk kebutuhan ngeband aja pribadi ya, maksudnya untuk sendiri gitu. Akhirnya saya punya sedikit. Saya digeletakin aja, maksudnya nggak disekat studio gitu, karena buat sendiri. Juga ada misalkan teman-teman dulu, ada anak saya, ada keponakan saya yang masih sekolah pada belajar gitu, main ngeband seperti itu. Saya juga welcome buat semua, misalkan ayo kalau mau ngejam ya, mau ngejam datang aja ke sini. Musim dulu ya, musim ya. Jadi nggak disekat di ruang kayak di dapur aja gini misalkan, geletak. Cuman apa ya, mungkin karena malu juga mungkin ya, nggak enak juga mungkin. Alhamdulillah mereka juga punya perasaan mungkin. Malu lah ya. Malu kalau disekat, om nih disekat aja katanya, bikin studio. Makanya aku jadi dibentuk, dibikinlah, maksudnya atas desakan ya. Iya. Kalau atas desakan netizen anak-anak itu, ya.
anak-anak band bikin studio. Wah, duitnya dari mana nih studio? Makanya saya sama teman saya kan ada Sani, waktu itu ada Yayan, bikin studio punya. Studionya sih tidak sesuai harapan. Maksudnya studio 4x6, 4x5 seadanya. Mungkin bukan spek studio seperti di ibu kota atau sesuai dengan apa yang misalkan kalau studio nih speknya harus ini peredamnya enggak sih. Saya cuman meredam aja minimal, nggak terlalu berisik lah seperti itu. Minimal juga buat mereka yang tadi menuntut itu mereka agak privasi gitu. Iya. Nah dari sanalah saya tahun 2014 saya berpikir karena toko tahun 2008, 2014 saya sekat studio ya, mulailah mereka latihan seperti itu. Latihan seperti itu sih. Saya sih diharapkan maksudnya sampai sekarang pun sok jadikanlah apa yang saya punya itu dimanfaatkan buat mereka, misalkan band-band yang ada yang ada di Banjar ya, misalkan berkarya lah, misalkan berkarya di rumah di sana, misalkan yang namanya latihan mungkin memfinalkan gitu ya, finalisasinya di sana gitu. Kurang apa sebelum mungkin dia nanti ada lagi yang misalkan apa di stay di panggung, apakah misalkan ke studio rekaman. Berarti buat gladi ya. Ya semacam seperti itulah gitu. Nah berarti awalnya tuh dari hobi, terus tidak sengaja didesak dan akhirnya terbentuklah usaha studio musik itu. Ya. Nah kalau orang mungkin sebutnya usaha, tapi yang disebut ini gini aja, maksudnya meskipun seperti itu, saya harap maksudnya kalau yang namanya bagi saya ya, karena mungkin saya juga karena senang aja gitu ya, jadi bikin studio itu saya tidak mungkin kalau dibanding misalkan tidak ketat lah ya, tidak ketat siapa aja lah ya, misalkan yang mau tidak terlalu ini, asal misalkan kalau ada yang latihan banyak mereka enak-enak aja di dalam, meskipun kan biasanya kalau argo ya, kalau taksi nih 1 jam nih, nah, maksudnya harus lihat sama teman-teman yang lain gitu, yang masih nunggu gitu. Nah untuk modalnya berarti dari mana? Dari pure berkarya sebelumnya ataukah gimana? Ya karena yang namanya kesenangan, hobi itu mungkin dari mana aja lah. Mungkin saya dari usaha sehari-hari saya buka toko itu, kumpulin. Saya juga nggak langsung jadi studio segala macam, enggak. Mulai misalkan kumpul lah. Nabung dulu, maksudnya nabung barang, beli anu gitu, seperti itu. Nah awal punya alat musik nih apa nih kira-kira yang Asusan punya nih sebelum terbentuknya studio musik itu? Kalau saya sebetulnya kalau instrumen gitar itu mah udah dari dulu gitu ya, punya gitar. Tapi kalau misalkan itu saya punya sound system dulu sebetulnya, punya speaker buat ya, kalau misalkan dulu gini sebetulnya tahun 2007 itu mau ada acara, saya punya acara rutin kalau di daerah saya tuh, maksudnya di daerah Purwaharja sana, namanya Apache Day. Oh iya, tahu tuh. Dulu sering denger. Ya, itu acara rutin lah. Maksudnya komunitas anak-anak Apache suka ngadain gelaran Apache Day disebutnya. Saya suka karena bandnya banyak, itu di lingkungan banyak, maksudnya belum dari luar ya, maksudnya lingkungan aja banyak gitu. Saya suka
latihannya kemana gitu. Saya pikir mendingan memfasilitasi gitu. Memfasilitasi gitu, beli gitu, speaker buat ya sekedar latihan aja gitu. Nah gitu, mulainya dari sana, punya sound system kecil lah gitu ya buat latihan gitu, bukan di studio tapi di ruangan ya, di ruangan, bukan ruangan studio tapi di ruangan aja, ruangan yang kosong, nyari yang kosong. Yang di belakang toko itu? Belum. Karena kan itu saya punya toko 2008, itu masih di bawah 2008. Jadi di rumah lah. Di rumah siapa? Rumah Susan? Di rumah saya gitu. Di rumah. Oke. Bukan di toko itu tapi di rumah, seperti itu. Nah, berarti kan kesini dari pertamanya iseng, dari hobi, terus desakan sampai akhirnya terbentuk usaha. Nah, mungkin kan berarti ada strategi-strategi dong biar usahanya nggak cuma sekedar memfasilitasi aja nih, tapi benar-benar bisa memenuhi kebutuhan Asusan sendiri atau kebutuhan rumah tangga juga. Nah, itu strategi yang Asusan pakai tuh kayak gimana sih? Boleh di-share dong. Saya sih kalau strategi gimana ya? Strategi buat, maksudnya tadi yang dimaksud tuh untuk menghasilkan gitu. Iya, untuk menghasilkan. Saya sih secara matematika belum maksudnya belum begitu. Ini dari studio nih hasilnya segini, ini dari sound system. Kebetulan saya sound system nih udah nambah ya lah, maksudnya udah cukup lah mungkin untuk sekitar 10.000 watt gitu ya. Sampai saat ini ya mungkin tidak terlalu apa ya, menjadi apa gitu ya. Itu karena ya tadi mungkin saya terlalu gimana ya, saya tuh kalau misalkan anak ada acara, misalkan baik misalkan di sekolah-sekolah apa, misalkan di acara apa, pasti ke saya, mohon dibantu ini baru seperti itulah gitu ya, secara untuk dipakai di luar gitu. Jadi tidak misalkan nih saya harus segini, misalkan dari event itu saya punya keuntungan ya, misalnya keuntungan mungkin saya sih nggak tahu apakah keuntungannya berapa, saya juga belum pernah menghitung gitu. Berarti bisa ternilai seikhlasnya atau sawilasana mungkin gitu ya? Sebetulnya apa gimana? Yang utama sih biaya produksi lah ya, karena saya juga masih belajar ke rekan-rekan di komunitas sound system gitu. Bagaimana sih, maksudnya minimal saya untuk maintenance ya, untuk mungkin nambah lagi seperti itu. Saya juga sampai sekarang pengen belajar seperti itu, gimana caranya gitu. Seperti mereka lah, seperti pengusaha sound system ya. Pengen sih seperti itu. Berarti Asusan tuh lebih fokus di sound system juga, maksudnya lebih fokus di sound system atau di studio musik nih? Dua-duanya lah. Dua-duanya. Balance lah ya. Untuk menjadi seorang pengusaha, ya mungkin Susan lebih ngerti lah. Nah, untuk membangun mental seorang wirausaha itu harus gimana sih? Ya harus tahan banting. Iya. Menurut Susan kayak gimana sih? Bisa dibagikan dong buat Hypozen. Jadi ini agak nyambung ya antara usaha sound system, maksudnya punya sound system, punya studio, dan saya juga punya perusahaan kecil punya perusahaan kecil. Kalau mungkin di daerah tuh kelasnya masih kelas CP lah gitu ya. CP saya karena kenapa saya yang berbadan hukum, karena saya tadinya berekanan dengan pemerintah ya, seperti itu. Nah, sambung menyambungnya antara misalkan perusahaan saya yang misalkan berbadan hukum itu dengan sound system,
mulai agak nyambung karena di program pemerintah misalkan di Dispora pariwisata misalkan ya, suka ada event musik, ada festival lah, misalkan festival Citanduy. Saya udah beberapa kali sebagai sebagai penyedia jasa ya, jadi pelaksana kegiatan yang dipercaya oleh pemerintah, khususnya misalkan di sana dispesifikasikan dengan dinas pariwisata, dinas pemuda olahraga dan pariwisata. Kebetulan acaranya festival Citanduy, makanya saya ciptakan nih gimana nih supaya anak-anak bisa berekspresi di acara itu. Berekspresi di acara itu karena saya nih sebagai yang dipercayai sebagai pihak kedua yang ditunjuk sebagai penyelenggara acara Festival Citanduy. Makanya alhamdulillah dari yang pertama tuh tahun berapa ya, waktu Rock the Night. Nah, itu maksudnya agak mengurangi dan mengapresiasi anak-anak main band, sok main di sana nih. Acaranya seperti itu. Untuk seni modern lah, misalkan band seperti itu. Karena Festival Citanduy itu agak banyak itu variannya, dari misalkan kebudayaan daerahnya gitu ya, sampai ke, makanya saya ciptakan buat anak-anak yang suka misalkan ngeband, nanti mainlah misalkan di Festival Citanduy seperti itu. Kebetulan kan kalau Festival Citanduy saya dibiayai oleh pemerintah dananya, meskipun sampai saat ini sebetulnya anggarannya belum sesuai yang diharapkan gitu. Jadi saya pengen yang acara besar. Nah, mungkin konser gitu ya. Saya ada Festival Citanduy, juga misalkan saya ada misalkan alat band, ada sound system, saya pajang di sana. Meskipun kurang, saya bisa berkolaborasi lah dengan pengusaha sound system yang lain, karena misalkan genset, saya kan nggak punya genset. Seperti itu. Berarti di balik itu Asusan itu juga mewadahi anak-anak muda untuk bisa berkreasi lewat musik ya? Sebetulnya saya sih tidak mendeklarasikan sebagai nih kalau anak-anak, kalau misalkan ini ke saya sebenarnya seperti itu, tapi anak-anak suka karena banyak ke studio, jadi suka curhat lah. Meskipun saya juga masih curhat sama mereka nih gimana nih misalkan kalau main band gini. Meskipun saya juga sampai saat ini setua ini masih belajar gitu. Belajar. Ya tapi kan belajar itu tanpa ada batas waktu, tanpa ada batas usia, betul kan Ayah? Nah, untuk menjadi sesukses sekarang ya, kita untuk orang-orang Banjar yang tahu sama apa sih, Asusan udah sukses nih. Nah, pasti dong nggak cuma realistis aja, ada faktor X yang mempengaruhi Asusan bisa sukses berkarir seperti sekarang, dan tentunya berkarakter kayak rambut gondrong. Itu kan berkarakter Asusan banget gitu. Nah, itu gimana Asusan? Sebetulnya ya mungkin mental mungkin ya, seperti itu, karena saya sampai saat ini masih konsisten di dunia menjadi rekanan pemerintah, maksudnya di dunia alat tulis kantor dan pengadaan barang dan jasa seperti itu. Di dunia sound systemnya juga saya lebih dekat dengan anak-anak seperti itu. Ya mungkin ada istri juga mendukung seperti itu ya, jadi lingkungan juga mendukung lingkungan, karena saya juga sering ngegelar di sana ya, alhamdulillah masyarakat tidak seperti katanya kalau di tempat yang lain, wah gandeng lah, fisik lah,
Nah, seperti itu, alhamdulillah. Mendukung ya? Mendukung semuanya. Jadi saya juga gimana ya kalau dibacakan seperti saya mempamerkan. Tapi maksudnya gini, saya di lingkungan juga kalau ada acara apa misalkan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, 17 Agustusan seperti itu dan acara-acara apalah ya di lingkungan. Ya dengan adanya saya di sana, maksudnya mereka juga suka istilahnya mungkin ikut andil gitu. Ayo bikin anu ya, makanya saya sama masyarakat juga sih, sama lingkungan gitu ya, sama anak-anak muda di sana juga bareng lah seperti itu. Mungkin ya tadi yang disebut faktor X mungkin ya apa itu namanya, mungkin saya juga suka di acara-acara kegiatan semacam itu mungkin karena kalau di ikut doa lah mungkin iya. Doa dari istri udah dari teman-teman mungkin. Saya sendiri kan kalau berdoa tuh ya berdoa lah, dan maksudnya diberikan kekuatan mental, diberi kekuatan, ditambah rezeki dan sebagainya. Ya mungkin dengan masyarakat juga kita jangan menutup lah ya. Kita harus bersosial dan masyarakatnya mungkin yang disebut faktor X di sana, kita ya harus hidup bersosial lah, bersosial dengan masyarakat, biar kalau banyak masyarakat yang misalkan mendukung, otomatis mungkin mereka mendoakan kita seperti itu. Nah dari tadi gini kita kan bahasnya dari mulai awal karir sampai sukses sekarang. Pasti dong ya, setiap pengusaha pasti mengalami di mana mereka sedang berada di posisi bawah. Nah Asusan ada mungkin yang bisa dibagikan nih ketika posisi Asusan lagi di bawah atau usaha Asusan tuh lagi terpuruk, ada mungkin terus bisa dibagikan buat Hypozen di rumah. Gini ya, saya sampai saat ini belum merasa saya sukses ya. Dan meskipun saya mungkin terpuruk, apalagi misalkan kemarin zaman waktu COVID ya, semua juga sama terpuruk. Tapi jadikanlah mental kita jadi kuat gitu. Jangan terlalu mengeluh lah. Saya yakin semua juga ada jalan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan disebut sukses, saya belum sukses karena saya maksudnya tidak merasa jadi orang sukses, dan saya tidak menjadi orang yang paling terpuruk. Karena mungkinnya alhamdulillah mungkin di lingkungan, di masyarakat banyak yang mungkin dari kehidupannya mungkin kita harus syukuri gitu. Kita bersyukur apa adanya sekarang seperti itu. Jangan sampai kita tuh down gitu ya, kelihatan down seperti itu. Ya berserah diri, tapi kita tetap berusaha untuk terus membentuk mentalitas atau gimana? Seperti itu. Jadi mentalnya harus mungkin yang disebut mental baja, harus bermental baja seperti itu. Tapi waktu pandemi kemarin di usaha berpengaruh atau tidak sebetulnya? Sangat berpengaruh. Orang tahu sendirilah. Sekarang di dunia yang tadi disebutkan sound system, ada nggak? Dunia hiburan ya. Malah sempat tuh lihat di sosial media yang di daerah Jawa Timur kalau nggak salah, itu sampai
dijual, bener sound sistemnya. 2 tahun nggak ada kerjaan, tak jual aja katanya. Ya seperti itu. Mungkin ya saya sebetulnya yang tadi disebut yang di Jawa Timur itu nggak ada job karena kan pandemi. Seperti sama dengan saya untuk ruang lingkup dunia hiburan sound system sama band seperti itu. Bahkan kalau misalkan studio aja misalkan kan saya ditutup. Tidak saya toko ditutup aja. Yang sampai sekarang pun mungkin kalau dulu terbuka lebar di depan toko tuh, kalau sekarang bukanya sedikit gitu. Paling lewatnya lewat belakang seperti itu. Saya juga mengantisipasi kerumunan karena saya ingin bahwa semuanya tuh harus sama-sama lah menjaga nih apa yang diinikan pemerintah tuh turutlah. Karena mungkin kalau ini efeknya buat kita semua, buat kalau gini-gini terus kan terus aja mungkin sampai kapanpun kacau gitu. Tapi kalau misalkan sekarang suruhan vaksin, ya vaksin lah, seperti itu. Karena untung aja misalkan kalau mungkin saya jadi presidennya, kalau nggak vaksin, misalkan tahun 2021 nih, kalau yang nggak divaksin 2021, nanti 2002 harus bayar. Benar nggak? Mumpung gratis ya? Mumpung gratis seperti itu. Pemerintah masih menjamin lah ya, masih berbaik sama kita. Nah seperti itu, kita tidak tahu lah. Maksudnya kan banyak di medsos obrolan yang miring apa segala macam. Tapi khususnya buat saya sendiri dan keluarga mungkin ya minimal untuk diri kita sendiri aja, menjaga kesehatan, menjaga apalagi yang namanya itu COVID tuh luar biasa gitu. Ke usaha juga tidak ada maksudnya seperti yang mati aja gitu. Juga saya misalkan usaha dagang saya maksudnya di dunia percetakan dan alat tulis kantor dan berkaitan pemerintah kan sama. Semua juga anggarannya dipotong gitu. Nggak seperti biasanya 100% yang mungkin sebulannya ballpoint 1 lusin sekarang mungkin hanya 5 apa 3 kan. Luar biasa kan seperti itu. Berarti Asusan udah divaksin loh, udah divaksin dong? Kebetulan saya kan dulu pernah kena ya. Saya divaksin seminggu yang lalu, vaksin pertama. Saya pingin cepat nanti Januari untuk vaksin kedua seperti itu karena jedanya katanya sih harus sebulan. Harus 3 bulan. Oh 3 bulan. 3 bulan. Makanya waktu saya isolasi mandiri sampai kemarin tuh ya 3 bulan lebih lah. Saya langsung vaksin. Dan nanti nunggu lagi Januari. Nah, buat para hypozen nih yang belum vaksin, ayo vaksin biar keluarga, teman sekitar itu terjaga dari COVID-19. Oke, bicara COVID nih, pasca COVID berarti ada proses Asusan bangkit dari bisa dibilang usaha terpuruk ya. Nah, bangkit dari keterpurukan itu gimana? Maksudnya gimana? Ya kan usaha ngedon loh, kan dunia hiburan nggak jalan tuh. Nah untuk tetap bangkit, untuk tetap berpenghasilan, nah itu gimana untuk menutupi keterpurukan di kala COVID itu? Sebetulnya kalau menutup keterpurukan yang kemarin kita mempedekan hidup, semua juga kayaknya sama seperti itulah untuk mungkin yang selevelan saya seperti itu. Jadi untuk maksudnya kemarin minus, sekarang juga mungkin masih minus, seperti itu. Tidak seperti biasanya. Cuman kita ya tadi kita bermental aja gitu ya, punya keyakinan bahwa
dunia ini maksudnya pasti sekarang pandemi ini pasti akan berakhir gitu ya. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Mudah-mudahan ini benar-benar semuanya taat gitu. Semuanya biar cepat selesai lah. Iya, biar cepat selesai. Ujian ini biar cepat selesai. Khususnya di Kota Banjar, di Indonesia, dan sama dengan di negara lainnya juga. Karena saya juga dengar, di Indonesia nih bagus, di luar misalkan terjadi lagi lonjakan kasus ya. Hah, gimana nih? Apakah kita nih ada gelombang selanjutnya? Aduh, saya takut sekali, maksudnya mau bagaimana ini? Gitu. Seperti itu. Nah, mungkin dari awal kita bahas awal merintis karir usaha sampai bertahan di kala pandemi. Mungkin banyak lah, saya yakin banyak pelajaran yang bisa diambil sama Asusan sendiri ya, yang mungkin bisa dibagikan ke Hypozen. Terus saran yang mau dibagikan secara pribadi nih dari Asusan untuk Hypozen dimanapun mereka berada, dari ya supaya mereka bisa atau mau tergugah untuk berwirausaha. Itu ada nggak statement yang mau dikasih nih? Atau mungkin bisa nggak cuma usaha, berkarya lewat musik atau lain sebagainya? Karena saya sih karena lebih dekatnya sama anak-anak musik ya, anak-anak band. Sekarang kan zamannya seperti inilah, podcast, zamannya YouTube, seperti itu. Saya kira itu mungkin suatu sisi positifnya mungkin ya dari adanya COVID ini. Adanya COVID itu bisa berkarya, maksudnya di rumah mungkin ya, seperti di rumah. Sekarang kan maksudnya kalau misalkan saya buat anak-anak band, bikinlah karya gitu ya, mumpung maksudnya kegiatannya tidak seperti sebelum COVID kan, bro di mana? Nah mungkin dengan adanya COVID, misalkan banyak di rumah, bisa menciptakan untuk menghibur, menciptakan karya, mencurahkan karya gitu ya, lewat musik gitu, seperti itu. Jadi diharapkan saya buat teman-teman di musik, jadi teruslah berkarya karena satu mungkin harapannya kalau misalkan teman-teman di musik misalkan punya karyanya terus bagus. Sekarang nggak susah lah. Kalau dulu mungkin jadi artis tahapannya banyak ya, punya kenalan lah, punya segala macam. Tapi karena sekarang lebih terbuka nih, karya bagus bisa diupload sendiri, ada sosial media ya, diupload sendiri, wah bagus. Mungkin ya bisa mengalahkan mereka yang sudah misalkan udah meniti karir dari bener-bener lama gitu, dengan mungkin kalau modal ya, disebut modal karena tidak sedikit gitu ya. Karena setahu saya gitu, perjalanan mungkin ribuan band, ribuan musisi yang pengen eksis gitu, maksudnya yang ini terkenal lah seperti itu, banyak yang udah mengeluarkan mungkin bukan uang sedikit ya. Mereka akhirnya mengundurkan diri, bendera putih, menyerah seperti itu. Nah maksudnya dengan adanya sekarang, zaman sekarang itu ada YouTube, bisa upload sendiri, bisa dibilang serba gampang ya. Kalau di sekarang tuh iya, serba gampang sebetulnya, asal
yang menggunakannya dengan baik gitu ya. Dengan bijak. Kesempatannya itu nih, ini kesempatan nih buat berkarya. Nah, sebetulnya enak pisan daripada dagang misalkan ya. Iya, sekarang ada online. Dagang enggak maksudnya. Oh gimana? Untuk anak-anak nih. Iya, untuk anak-anak band misalkan ya. Anak-anak band. Misalkan kalau usaha misalkan dagang bikin kafe kan harus modal ngontrak lah semacam itu. Ini dia punya karya nih. Terus saja berkarya sampai misalkan ya kalau misalkan di YouTube mungkin jadi viral semacam itu. Kan maksudnya murah banget gitu lah. murah gampang banget. Lagi ya. Banyak lah misalkan youtuber maksudnya karyanya apa aja sih. Yang penting positif lah. Yang positif. Nah itu untuk di dunia misalkan apa musik di dunia musik apa misalkan hiburan. Di dunia konten lah ya seperti itu ya. Kalau misalkan dunia misalkan usaha misalkan ada UMKM ya sekarang ya sama aja maksudnya kita ini bersaing dengan kalau wilayahnya se-Indonesia aja bersaing dengan pulau-pulau lain. Nah gitu ya kita harus survive gitu, harus bisa menunjukkan nih. Kalau misalkan saya punya produknya UMKM-nya. Dia misalkan harus benar-benar maksudnya punya kesempatan di zaman sekarang bisa online. Bikin cenderamata atau bikin misalkan sekarang zaman online bikin apa kayak misalkan aja gitu ya. Kerajinan seperti itu kan bisa atau baju segala macam kan sekarang bisa aja misalkan dari gang, dari pelosok seperti itu. Tinggal foto, upload aja ya. Itu gampang banget gitu. Yang penting ya tunjukkan. Maksudnya kita harus maksimal. Ini karya kita, ini buatan kita. Kalau misalkan dagang itu ya, ini buatan kita nih. Kalau makanan mungkin, nih enak nih, seperti itu ya. Jangan hanya enak di iklan aja atau enak dilihat di foto, kelihatan enak. Tapi kan mungkin nanti orang kapok, nggak beli lagi. Justru jangan seperti itu gitu. Ciptakan kalau misalkan makanan yang terenak. Kalau misalkan punya kerajinan yang bagus lah. Apalagi dari ide sendiri gitu ya, tidak mengadopsi seperti itu. Berarti harus pandai-pandai mencari peluang, terus bangun mental yang tangguh untuk menjadi seorang pengusaha. Harus seperti itu sih, harus seperti itu. Oke, Asusan, mungkin percakapan kita atau perbincangan kita akhiri dulu. Siap. Dan buat Hypozen, ingat pesan Asusan, teruslah berkarya dan bangun mental kalian sekuat-kuatnya, setangguh-tangguhnya, dan survive dalam berkarya. Buat Hypozen dimanapun kalian berada, terima kasih udah mengikuti dari awal sampai akhir perbincangan kita. Dan apabila kalian menyukai video yang kita bagikan, jangan lupa diklik tombol sukanya, dan jangan lupa untuk komentar untuk masukannya, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Dan tandanya kalau kalian subscribe, kalian percaya dan mendukung channel Hype Podcast ini berdiri atau terbangun dengan baik. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian gak ketinggalan info menarik dari Hype Podcast. Oke, Asusan, kayaknya kita tutup ya. Hypozen, saya Nirwana Dika, undur pamit dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.